Udah di-record kah? Kelompok 3, ayo on cam semuanya, bisa dimulai lagi. Ya, baik, terima kasih Aul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pertumbuhan ikan zebra atau Daniorerio dan teripang pasir Holoturia tabra. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hilalita Syabania dan rekan saya. Saya Mala Hayati. Saya Katrina Rahma Claudia. Saya Andrea Sapa Maulana. Saya Rica Indah Maulina. Saya Muhammad Fadli Raharjo. Saya Nisa Usurul. Saya Nesa Nusa Fitri. Saya Dea Septia Anastasia. Saya Vida Imratul. Saya Prazaki Firdaus. Saya Midinia Kartika Triwardani. Saya Kalisa Siren. Next Tang. Baik, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh suatu organisme yang terjadi secara permanen atau tidak dapat kembali seperti semula. Artinya, ketika organisme mengalami pertumbuhan, perubahan ukuran tubuh tersebut bersifat tetap dan merupakan bagian dari proses perkembangan hidupnya. Nah, pertumbuhan itu terjadi karena adanya penambahan jumlah sel atau pembelahan sel dan pembesaran ukuran sel di dalam tubuh organisme. Pada hewan akuatik, yang kami ambil adalah ikan zebra dan teripang pasir, pertumbuhannya tuh biasanya dapat diamati dari beberapa indikator utama, yakni salah satunya adalah peningkatan panjang tubuh. Nah, seiring waktu, tubuh organisme akan memanjang karena jaringan tulang, otot, dan jaringan lainnya terus berkembang. Selain itu, pertumbuhan juga terlihat dari bertambahnya berat tubuh. Nah, berat tubuh ini meningkat karena adanya penambahan massa jaringan seperti otot, lemak, dan organ tubuh. Selain perubahan ukuran luar, pertumbuhan juga terjadi pada bagian dalam tubuh, yaitu melalui perkembangan jaringan dan organ. Dan sel-sel dalam tubuh itu akan terus membelah dan membentuk jaringan baru sehingga organ-organ tubuh dapat berkembang dengan lebih sempurna. Dan proses ini memungkinkan organisme untuk meningkatkan fungsi tubuhnya seperti kemampuan bergerak, mencerna makanan, serta melakukan metabolisme. Nah, pada hewan akuatik, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yakni ketersediaan makanan, kualitas lingkungan perairan, kondisi genetik, serta aktivitas hormon dalam tubuh. Nah, jika organisme mendapatkan makanan yang cukup dan lingkungan yang baik, maka proses pertumbuhan itu biasanya akan berlangsung lebih optimal. Dan sebaliknya, jika kondisi lingkungan kurang baik atau makanan terbatas, maka pertumbuhan organisme bakal melambat. Nah, dengan demikian, pertumbuhan itu merupakan proses biologis yang sangat penting bagi keberlangsungan organisme. Dan melalui pertumbuhan, itu organisme dapat mencapai ukuran tubuh yang sesuai, memperkuat fungsi organnya, serta meningkatkan kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungannya. Next. Oke, di sini ada pertumbuhan panjang. Pertumbuhan panjang adalah pertambahan ukuran tubuh organisme secara linear. Misalnya dari kepala sampai ekor pada ikan. Pertumbuhan ini biasanya terjadi karena adanya pembelahan sel dan perkembangan jaringan tubuh, terutama tulang. Pada ikan zebra, pertumbuhan panjang berlangsung cukup cepat di fase awal kehidupan. Hal ini disebabkan oleh metabolisme yang tinggi serta perkembangan organ tubuh yang masih aktif. Sedangkan pada teripang pasir, pertumbuhan panjang cenderung lebih lambat. Hal ini karena teripang memiliki struktur tubuh yang berbeda dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta ketersediaan pakan. Next.
Selanjutnya ada pertumbuhan berat. Pertumbuhan berat itu adalah bertambahnya bobot tubuh organisme dari waktu ke waktu karena adanya penyerapan nutrisi dari makanan yang kemudian diproses melalui metabolisme menjadi jaringan tubuh baru. Pada ikan zebra dari Eurerio dan teripang pasir Holoturia scalpa, pertumbuhan berat ini menunjukkan bahwa tubuh mereka mengalami perkembangan. Hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan antara energi yang masuk dari pakan dan energi yang digunakan untuk aktivitas serta pemeliharaan tubuh. Jadi, semakin baik organisme memanfaatkan nutrisi dan semakin mendukung kondisi lingkungannya, maka pertumbuhan berat yang dihasilkan juga akan semakin optimal. Next. Selanjutnya ada ketersediaan pakan terhadap pertumbuhan ikan zebra dan teripang pasir. Ketersediaan pakan adalah jumlah dan kualitas makanan yang tersedia bagi organisme untuk menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Lalu ada beberapa peran penting pakan, yaitu sebagai sumber energi untuk aktivitas dan metabolisme. Yang kedua ada menyediakan nutrisi seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang ketiga mendukung pertumbuhan panjang dan berat tubuh. Lalu ada pengaruh pada pertumbuhan. Pakan cukup akan membuat pertumbuhan optimal dan cepat dan sehat. Lalu ada pakan bisa menyebabkan pemborosan dan penurunan kualitas. Lalu membutuhkan pakan yang berprotein tinggi, misalnya plankton atau pakan buatan. Lalu kalau Holoturia scabra atau teripang pasir memakan detritus dan bahan organik. Lalu faktor yang pemberian pakan, yang pertama ada frekuensi pemberian pakan, yang kedua jenis dan kualitas pakan, dan yang ketiga ada kondisi lingkungan yang mempengaruhi produksi pakan alami. Selanjutnya ada kualitas lingkungan. Nah, kualitas lingkungan perairan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan Eurerio dan Holoturia scabra karena menentukan kondisi fisiologis dan efisiensi metabolisme organisme. Pertama dari suhu. Suhu itu penting sekali karena berhubungan langsung dengan metabolisme. Kalau suhunya optimal, metabolisme berjalan lancar, jadi pertumbuhan juga lebih cepat. Tapi kalau terlalu tinggi justru bikin stres dan kebutuhan oksigen meningkat. Sebaliknya kalau terlalu rendah, metabolisme jadi lambat, akhirnya pertumbuhan juga ikut lambat. Untuk ikan zebra, suhu optimalnya sekitar 26-28 derajat Celcius. Sedangkan teripang pasir sedikit lebih luas yaitu 26-30 derajat Celcius. Selanjutnya ada oksigen larut yaitu DO. Ini digunakan untuk respirasi. Kalau oksigennya rendah, organisme bisa stres, nafsu makan turun, dan pertumbuhan jadi terhambat. Kondisi ini biasanya terjadi kalau kepadatan organisme tinggi atau banyak bahan organik di air. Ikan zebra butuh DO lebih dari 5 mg per liter, sementara teripang pasir masih bisa di atas 4 mg per liter. Kemudian pH dan salinitas. Ini berpengaruh ke keseimbangan fisiologis dan proses osmoregulasi. Kalau perubahan terlalu drastis bisa mengganggu kerja enzim dan adaptasi organisme. Ikan zebra optimal di pH 6,5 sampai 7,5 dengan salinitas rendah sekitar 0 sampai 5 ppt karena dia hidup di air tawar. Nah, sedangkan teripang pasir hidup di laut jadi butuh pH 7,5 sampai 8,5 dan salinitas yang stabil di 28 sampai 34 ppt.
Kemudian ke kualitas nutrien dan bahan organiknya. Jadi nutrien itu sebenarnya penting karena mendukung ketersediaan pakan alami, tapi kalau berlebihan justru jadi masalah karena, bisa menurunkan oksigen dan meningkatkan kadar amonia. Nah, untuk amonia dan limbah metabolik itu, amonia berasal dari sisa pakan dan hasil ekskresi. Kalau kadarnya tinggi, sifat toksiknya bisa merusak insang pada ikan zebra dan jaringan tubuh pada teripang. Nah, makanya nilai aman amonia itu bebas biasanya di bawah 0,02 miligram per liter. Next. Next Bintang, udah selesai itu. Selanjutnya yaitu pengaruh faktor genetik dan pengaruh faktor spesies terhadap pertumbuhan ikan zebra dan teripang pasir. Faktor genetik menentukan potensi dasar pertumbuhan karena gen mengatur hormon pertumbuhan seperti growth hormone dan insulin-like growth factor, serta mempengaruhi metabolisme dan pembelahan sel. Hal ini menyebabkan setiap organisme memiliki kemampuan pertumbuhan yang berbeda. Selain itu, perbedaan spesies juga berpengaruh terhadap pola pertumbuhan. Ikan zebra atau Danio rerio memiliki metabolisme tinggi dan siklus hidup pendek, sehingga pertumbuhan relatif cepat. Sedangkan teripang pasir atau Holoturia scraba memiliki metabolisme yang lebih rendah dan pertumbuhan yang berlangsung secara bertahap, sehingga laju pertumbuhannya lebih lambat. Jadi, faktor genetik menentukan potensi pertumbuhan, sedangkan spesies menentukan pola kecepatan pertumbuhan pada masing-masing. Selanjutnya adalah pengaruh kepadatan populasi terhadap pertumbuhan biota akuatik. Untuk zebrafish atau Danio rerio, yang pertama, stres sosial dan fisiologis. Kepadatan tinggi memicu perilaku yang agresif dan hierarki sosial, yang meningkatkan kadar kortisol atau disebut hormon stres. Yang kedua, inhibisi pertumbuhan. Stres kronis akibat kepadatan berlebih menghambat sekresi hormon pertumbuhan, menyebabkan penurunan berat dan panjang tubuh secara signifikan. Yang terakhir, kualitas air. Akumulasi limbah nitrogen atau amonia pada kepadatan tinggi memperburuk efisiensi metabolisme pakan. Yang kedua, kepada teripang pasir atau Holoturia scabra. Yang pertama, ketersediaan pakan atau benthic feeder. Pertumbuhan teripang sangat bergantung pada luas permukaan dasar. Kepadatan tinggi menyebabkan kompetisi ruang dan nutrien. Kedua, efek penunjangan atau stunting. Jika melewati ambang batas carrying capacity, laju pertumbuhan harian akan menurun drastis meskipun pakan tambahan diberikan. Dan terakhir, padat tebar optimal. Pada fase pendederan, kepadatan yang terkontrol sangat krusial untuk mencegah kanibalisme semu atau penurunan imunitas terhadap infeksi bakteri. Next. Selanjutnya, kurva pertumbuhan. Pertumbuhan organisme termasuk ikan zebra atau teripang pasir sering digambarkan menggunakan kurva pertumbuhan yang menunjukkan perubahan ukuran, panjang atau berat terhadap waktu. Dalam banyak studi, pola ini mengikuti bentuk sigmoid atau model pertumbuhan biologi yang umum seperti Gumbers atau logistik yang mencerminkan 3 fase utama. Next. Yang pertama ada fase awal atau lag stage. Fase awal atau lag stage merupakan tahap pertama dalam kurva pertumbuhan organisme akuatik. Pada fase ini, panjang dan berat masih berlangsung relatif lambat karena organisme lebih memprioritaskan adaptasi fisiologis dan metabolik terhadap lingkungan hidupnya. Yang pertama, fase awal pada ikan zebra. Fase awal pertumbuhan ikan zebra terjadi sejak menetas hingga fase larva awal, di mana laju pertumbuhan relatif lambat. Pada tahap ini, energi utama masih berasal dari cadangan kuning telur, sehingga pertambahan panjang dan berat belum signifikan. Sistem pencernaan, otot, dan organ-organ utama masih berkembang, sehingga kemampuan menyerap nutrisi eksternal belum optimal. Yang kedua ada fase awal pada teripang pasir.
Pada teripang pasir, fase awal pertumbuhan terjadi pada stadium pasca larva hingga juvenilia awal. Pertumbuhan pada fase ini juga berlangsung lambat karena organisme masih beradaptasi dan fase planktonik menuju kehidupan bentik. Proses metamorfosis, pembentukan sistem pencernaan, serta penyesuaian terhadap substrat dasar perairan membutuhkan energi yang besar. Next. Fase pertumbuhan cepat atau log phase. Fase pertumbuhan cepat merupakan tahap di mana organisme mengalami peningkatan ukuran tubuh secara pesat, baik panjang maupun berat. Pada fase ini, organisme telah beradaptasi dengan lingkungan sehingga energi dari pakan dimanfaatkan secara maksimal untuk pertumbuhan. Fase ini menjadi tahap penting karena sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan organisme akuatik. Yang pertama ada fase pertumbuhan cepat pada ikan zebra atau Danio rerio. Pada ikan zebra, fase log terjadi pada tahap larva menuju juvenil. Ciri utama fase ini meliputi pertumbuhan panjang tubuh berlangsung cepat, aktivitas makan meningkat karena kebutuhan energi tinggi, dan sistem organ sudah berkembang dan fungsi optimal. Pertumbuhan ikan zebra pada fase ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualitas pakan, suhu air, dan pencahayaan. Jika kondisi tersebut optimal, maka pertumbuhan akan berlangsung maksimal. Yang kedua ada fase pertumbuhan cepat pada teripang pasir, atau Holoturia scabra. Pada teripang pasir, fase log terjadi pada tahap juvenil awal. Karakteristik fase ini antara lain, pertambahan berat tubuh berlangsung cepat, ukuran tubuh meningkat signifikan, dan memanfaatkan bahan organik sebagai sumber pakan. Faktor yang memengaruhi pertumbuhan teripang pasir meliputi ketersediaan bahan organik, suhu lingkungan, serta kondisi substrat. Lingkungan yang baik akan mendukung pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya adalah fase pertumbuhan melambat atau stationary phase. Pertumbuhan melambat ini adalah tahapan dalam siklus hidup atau proses biologis di mana kecepatan pertambahan ukuran, jumlah, atau volume mulai mendatar dan akhirnya berhenti. Pada ikan zebra, fase stasioner biasanya tercapai saat ikan memasuki usia dewasa matang, sekitar 3-4 bulan setelah menetas. Penyebab alaminya adalah energi yang sebelumnya digunakan untuk pertambahan panjang dan bobot tubuh dialihkan untuk pematangan gonad dan pemeliharaan fungsi tubuh. Kapasitas wadahnya ikan zebra sangat sensitif terhadap kepadatan. Jika dipelihara dalam akuarium yang terlalu sempit, mereka akan mencapai fase stasioner lebih cepat karena stres lingkungan dan akumulasi sisa metabolisme. Laju pertumbuhan ikan zebra secara matematis, pertumbuhan mereka mengikuti model von Bertalanffy, di mana tubuh akan mendekati panjang asimptotik dan berhenti bertambah secara signifikan. Pada teripang pasir memiliki dinamika pertumbuhan yang lebih fluktuatif dibanding ikan zebra karena tubuhnya yang lunak dan kandungan air yang tinggi. Batas ukurannya adalah teripang pasir mencapai fase melambat saat mendekati bobot sekitar 300-500 gram dalam kondisi budidaya di alam liar. Mereka bisa tumbuh lebih besar, namun laju pertumbuhannya menurun drastis setelah melewati fase juvenil. Faktor pembatasnya, teripang sangat bergantung pada ketersediaan detritus dan mikroorganisme di substrat pasir. Jika populasi terlalu padat, mereka akan mengalami fase stasioner atau bahkan penyusutan tubuh karena kompetisi makanan. Dormansi dan lingkungan teripang pasir, fase melambat juga bisa dipicu oleh suhu air yang ekstrim atau salinitas yang tidak sesuai, menyebabkan mereka berhenti makan dan memasuki fase istirahat. Next. Nah, sistem hormon pertumbuhan pada ikan zebra. Nah, Nah, pada ikan zebra atau Danio rerio, hormon pertumbuhan itu bekerja melalui sistem GH-IGF axis. Nah, sistem ini tuh dimulai dari kelenjar pituitari yang berada di bagian dasar otak. Nah, kelenjar ini tuh menghasilkan growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, setelah GH ini dilepaskan ke dalam aliran darah,
hormon tersebut akan menuju ke berbagai organ tubuh, terutama pada hati. Nah, di dalam hati, GH ini merangsang produksi hormon lain yang disebut sebagai insulin-like growth factor min 1 atau IGF-1. Nah, IGF-1 ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pertumbuhan tubuh ikan. Nah, hormon ini tuh bekerja langsung pada sel-sel tubuh dengan cara merangsang pembelahan sel, pembentukan jaringan baru, serta peningkatan sintesis protein. Dan proses tersebut itu menyebabkan ukuran jaringan otot dan organ tubuh itu meningkat. Dengan kata lain, IGF-1 ini merupakan mediator utama yang menerjemahkan sinyal dari GH menjadi pertumbuhan fisik pada tubuh ikan. Dan selain itu, sistem IGF axis ini juga berperan dalam mengatur penggunaan energi di dalam tubuh. Dan ketika GH ini dilepaskan, hormon ini membantu meningkatkan metabolisme lemak dan protein sehingga energi yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk pertumbuhan jaringan tubuh. Nah, jika sistem hormon ini bekerja dengan baik, maka ikan akan mengalami pertumbuhan yang optimal. Dan penelitian pada ikan zebra itu menunjukkan bahwa peningkatan kadar hormon GH ini dapat mempercepat pertumbuhan tubuh, dan beberapa penelitian juga bahkan melakukan manipulasi genetik untuk meningkatkan ekspresi hormon pertumbuhan pada ikan zebra. Dan hasilnya itu menunjukkan bahwa ikan dengan kadar GH yang lebih tinggi itu memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan ikan normal pada umumnya. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa sistem GH-IGF axis ini tuh memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur laju pertumbuhan pada ikan. Dan selain faktor hormon, itu kondisi lingkungan juga dapat mempengaruhi aktivitas sistem GH-IGF axis ini. Dan faktornya itu seperti ya suhu air, kualitas air, ketersediaan oksigen terlarut, dan ketersediaan pakan. Dan itu bakalan dapat